contoh pertanyaan dan bahan berpikir apa yang lu kasih? Dia tuh ngomong gini, Ci kenapa ya aku tuh gampang nangis orangnya, apa aku tuh lemah ya Ci, apa aku tuh gak bisa jadi orang yang kuat ya gitu. Tadi barusan aku balas adalah omongan orang lain apa yang buat kamu nangis gitu. Ada menurutku tuh ada satu respon yang akan membuat kita gak mau lagi cerita sama orang. Kalau ada teman kalian yang cerita ke kalian, tolong jangan ditanggapi dengan seperti ini. Kalimat pembukanya itu adalah, lu masih mending. Nah itu. Oke, CVV, it's been 2 weeks. Gimana kabar lu 2 minggu ini? Kenapa kita baru recording 2 minggu setelah 2 minggu kemarin gitu? Ya inilah perubahan yang terjadi setelah kami break. Kenapa kita jadi upload makin sedikit Ci? Jadi 2 minggu sekali gitu Ci? Jadi sebetulnya adalah triggernya pertama karena aku sering dapat DM bahwa Ci uploadnya jangan seminggu sekali dong, kelamaan, uploadnya seminggu 2 kali gitu kan. Buset. So aku ngomong sama Hari gimana kalau kita kan disuruhnya seminggu 2 kali, yuk coba 2 minggu sekali. Supaya beda ya. Ya gak suka disuruh orangnya. Enggak, tapi bukan itu alasannya. Okay. Alasan terbesarnya adalah karena setelah kemarin kami istirahat, aku dan Hari sadar bahwa kesibukan kami itu sangat tidak memungkinkan untuk upload seminggu sekali lagi gitu. Kalau ya sebetulnya memungkinkan, untuk tapi sekarang akan hasilnya kalau sekarang tuh kan Hari lagi sibuk banget, terus aku juga sibuk banget. Jadi bisa kalau misalnya ditanya emang nggak bisa Ci, diusahakan bisa, tapi hasilnya tidak bagus. Kami yakin tidak bagus lah. Iya, takutnya menurunkan kualitas karena kita mengejar kuantitasnya. Iya, kayak kalau yang sebelumnya itu kan memang kami running mission ya, kayak kita buktikan ke diri kita sendiri kita bisa. Nah sekarang udah bisa, kami berusaha untuk ini kedepannya mau kemana, gimana supaya bisa lebih bagus. Jadi jawabannya adalah kami memproduksi konten yang sebagus mungkin di jangka waktu yang bisa diterima. Iya, ini juga hanya untuk sementara. Jadi kita akan mengevaluasi kembali dulu kali ya, kayak jadwal kita di tahun ini tuh kayak gimana, kesibukan kita sendiri itu nantinya bakal kayak gimana, bakal kita evaluasi lagi. Dan kalau misalnya memungkinkan untuk kita recording dan upload seminggu sekali lagi, ya kita bakal melakukan hal itu. Tapi mungkin hanya untuk sekarang nih, karena kesibukan di awal tahun kita yang cukup padat. Jadi kita memutuskan untuk sementara kita bakal upload 2 minggu sekali gitu. Setidaknya kalian bisa ekspektasi dari kami bahwa kami akan hadir di setiap 2 minggu sekali. Itu dulu lah, kami tidak akan lebih dari itu. Tapi kalau bisa lebih cepat, nanti juga akan kalian lihat kok, sekarang seminggu sekali gitu. Iya, dan kalau misalnya emang kita bisa upload seminggu sekali, ya tanpa notice kita bakal ngupload tiap minggu juga. Aku ngerti sih bahwa sekarang tuh kan orang pengen ngejar ngupload harus tiap hari ya, bahkan kadang-kadang ngejar algoritma sebanyak juga mungkin. Iya, tapi mari kembali ke zaman dulu di mana kualitasnya itu terbarengi dengan durasinya, durasi penungguannya gitu maksudnya. Anyway, setelah episode kemarin di-upload, gimana reaksi dari penonton kita Ci? Banyak gak yang nge-DM lu terus ngebilangin sesuatu gitu? Apa reaksi mereka Ci? Pertama itu bukan jadi rahasia ya, itu episode 101 kemarin tuh adalah komentar banyak sepanjang sejarah loh. Oh iya? Dan itu bahkan baru seminggu, belum sampai seminggu di-upload ya gitu. Ada 200 lebih komen kok. Mungkin karena gue belum ngebaca. Belum sempat ngecek belum sempat ngecek karena kemarin lagi gak sempat waktu. Belum gue cek nih. Tapi gimana? Apa yang lu dapatkan setelah kita upload kembali, kita comeback lagi di awal tahun baru ini Ci? Pertama aku merasa I'm very flattered ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Tersanjung. Aku terharu. Ternyata banyak yang masih nungguin. Awalnya kan di respon-respon di jam-jam pertama kan gak ada ya. Mungkin karena orang udah pada capek nungguin. Oh iya. Gak upload. Terus PHP mulu nih, udah 2 bulan di PHP nih. Minggu ini kayaknya gak diupload juga deh. Ya terus awal-awal kan masih belum ada yang nonton gitu. Tapi setelah ternyata cukup banyak yang responnya dan responnya baik, terus antusiasnya juga baik, banyak yang DM, ada yang DM nangis denger episode kemarin. Iya, aku juga nggak tahu yang bagian mana dia nangis ya, tapi ya generally I'm very happy ya Hari, karena sebetulnya asal kalian tahu ya, selama istirahat kemarin tuh juga bukan berarti aku dan Hari tuh nggak kerja loh. Persiapannya tuh tetap ada gitu, jadi ya persiapannya terbayarkan dan I'm really happy that you guys are waiting ya.
Really really waiting loh. We are trying to do something new gitu lah, untuk mencoba memperbaiki kualitasnya, membuat sesuatu lebih baik dan banyak belajar lagi. Tapi ini pertanyaan gue, Ci. Lu merasa tiba-tiba jadi panutan atau influencer gitu gak, Ci? Setelah banyak yang menerima DM terus bilang, "Oh, terima kasih, Ci, karena podcast lu dan Hari itu membantu gue banget, ini itu." Lu pernah gak sih merasa jadi kayak, "Wah, gue nih panutan nih buat mereka." Pernah gak sih kayak gitu? Enggak. Menurutku tuh ada dua hal yang berbeda ya, Har. Ada orang yang pengen jadi influencer. Ada orang yang memang content creator. Apa bedanya emang ya? Kalau content creator itu kan you create something that you want people to feel content about. Oke. Kalau influencer tuh adalah untuk kamu membawa pengaruh. Pengaruh. Kan influence ya, menginfluence Oke. aja gitu. Jadi Terus? sebisa mungkin kehadiranmu membawa pengaruh gitu. Nah, so menurutku tuh kalau influencer fokus di resultnya, which is the influence. Kalau content creator berarti fokus di creation, you create somethingnya gitu. So what content that you want to create. Nah, aku tidak terlalu menikmati, bukan berarti aku benci ya. Jangan berarti kalian bilang kayak, oh nggak suka nih direspon, enggak. Tapi aku berterima kasih atas respon yang muncul. Tapi kalau aku harus milih, aku lebih mencintai proses pembuatan kontennya. Jadi the struggle behind the impact gitu. Jadi kayak ini beratnya, kayak berat perjuangan pembuatan kontennya, risetnya, itu aku lebih menikmati itunya daripada influence-nya. So to answer if I ever feel like I'm an influencer, enggak, benar-benar nggak pernah. Tapi awalnya kita bikin podcast ini kan sebenarnya datang dari keresahan kita ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita sendiri dengan cara ngobrol berdua. Apakah lu masih merasakan hal yang sama? Atau selama proses 2 tahun kebelakang ini tujuan lu untuk bikin konten itu udah berbeda gitu? Jadi gini, banyak yang salah paham menurutku. Jadi banyak yang mikir karena aku bikin konten soal relationship, kalian berpikir bahwa aku tuh relationship expert gitu. Enggak, kalian harus sadar ya. Enggak. Gini, kayak tadi Hari bilang, aku itu bikin konten soal relationship itu karena aku sadar bahwa aku tuh sangat buruk tentang relationship, sehingga aku harus banyak belajar di situ. Dan dari hasil belajarku tuh aku pengen share ke orang, karena proses belajar tercepat adalah ketika kalian ngajar atau sharing. Oke. Nah, itu jadi aku tuh bikin konten soal relationship dan Hari juga itu karena kami tuh sama-sama struggle tuh apa? Kesulitan. Ya, sama-sama kesulitan di situ gitu. Meskipun aku punya pengalaman, dan Hari juga punya pengalaman. Jadi kami berusaha untuk menyatukan apa yang kami tahu dan kemudian kami sharing ke kalian. Jadi kalau Hari nanya apakah aku berubah menjadi orang berbeda setelah bikin 100 episode, tentu saja ya. Belajar ngajar itu kan pasti kita jadi cara pikirnya beda dong, Hari. Dan apalagi kan terutama ya ketika kalian udah sharing ke orang, kalian kan merasa bertanggung jawab atas omongan sendiri ya. Gue kemakan omongan sendiri gitu loh. Jadi kan mau gak mau itu jadi kayak itu jadi integritas diri yang aku janjikan ke diriku sendiri bahwa gue udah ngomong gini, gue harus bertanggung jawab atas omongan gue. Jadi otomatis gue berubah secara decision dan behavior. Decision dan behaviornya. Jadi pasti gue berubah. So kalau kalian merasa ke depannya, coba kalian nanti lihat deh pola pembuatan kontenku dan Hari. Kami sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Bukan berarti aku dan Hari tidak lagi berjuang soal relationship ya. Tapi atau quarter life crisis. Bukan, itu tetap masalah itu kan tetap selalu ada, tapi caraku dan Hari melihat kehidupan dan melihat masalah itu tentu saja berkembang lah. Masa sama? Gak mungkin lah, Har. Emang setelah 2 tahun kita bikin konten kayak gini, masih banyak pertanyaan yang mengulang, Ci, tentang misalnya masalah relationship ataupun masalah tentang keresahan, feeling lost in life dan lain sebagainya, Ci? Jadi kan awal-awal kan aku ngupload di TikTok ya, konten-kontennya. Iya. Terus kan lama-lama karena aku capek nulis di Instagram sejujurnya itu, jadi karena udah gak ada waktu buat nulis, jadi aku upload aja di dua-duanya gitu. Nah karena kemudian ternyata ada mendapatkan animo atau respon di 2 tempat itu, kemudian banyak yang DM kan, semakin banyak lah yang DM. Nah aku merasa di awal-awal itu pertanyaannya itu udah terjawab gitu, hampir semuanya udah terjawab, sehingga tidak muncul lagi pertanyaan yang sangat mirip. Tapi sebetulnya itu adalah topik yang akan aku bahas, karena meskipun pertanyaannya tuh berubah, tapi ada polanya. Jadi aku bisa menemukan pola yang mereka tuh belum ketemu titik ini yang mereka bisa lihat untuk kemudian bisa berpikir dengan lebih baik kayak gitu lah. Contohnya nah, jadi minggu apa depan aja?
Contohnya yang pengen kita bahas hari ini. Contohnya apa, Ji? Kebanyakan dari orang yang dengerin kita itu kan karena quarter life crisis ya, atau sedang memiliki life crisis dan usianya itu ada di sekitar rentangnya tuh 15 sampai 35-an loh. Jadi ya cukup enggak lah, 15 kayak terlalu muda lah. Mungkin 20 something lah, 20 something lah. 20 something gitu. Ya sekitar segitulah ya. Ya. Nah sehingga, aku salah ya, 15-nya itu jaraknya ya, 20 sampai 35. Ya. 15 tuh kayak gue masih... Gue pikir 15 tahun. Masih rebel banget kayak. Masih suka main loh, jajan. Loh, kamu gak tahu gitu. anak sekarang. Loh. Jangan situ. Oke, Oke. Terus. Oke. Terus. Jadi gini, pertanyaannya adalah kebanyakan orang lost kan, feeling lost in life. Kayak, aku tuh nggak tahu hidup mau ngapain, hidupku tuh nggak tahu mau buat apa, mau kemana. Gitu. Ada dua hal yang menurutku orang itu nggak bisa lihat seringkali adalah karena mungkin perlu diingatkan aja gitu. Jadi ada dua. Tuh? Pertama, orang itu suka salah fokus, dan yang kedua, orang itu tidak percaya pada prosesnya. Salah fokus dan tidak percaya proses. Maksudnya gimana tuh? Ketika kalian merasa kehilangan arah dalam hidup ya, menurutku kuncinya tuh cuma satu, atur fokusnya, dan dua, percaya pada prosesnya. Contoh. Oke. Kalau kalian tahu bahwa di dalam hidup itu cuma ada dua hal yang tidak terbantahkan menurutku. Apa itu? Satu adalah waktu, dan dua adalah eksistensi. Oke. Soal waktu, Har. Mari kita bedah satu-satu ya. Soal waktu. Kan kita tuh kan nggak pernah tahu kapan hidup kita dimulai dan kapan hidup kita diakhiri. Bener nggak? Yes, benar banget. Itu adalah sesuatu yang kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa kontrol, dan percuma untuk dibicarakan tanpa membuat itu menyenangkan gitu. Oke. Nah, satu-satunya yang bisa kita kontrol kan apa yang kita lakukan sepanjang durasi kehidupan kita kan. Iya. Orang tuh sering salah fokus. Dia tuh nggak fokus di jadi gue nggak tahu durasi kehidupan gue tuh berapa. Yang bisa gue kontrol adalah apa yang gue lakukan sepanjang durasi hidup gue. Orang tuh nggak fokus di mempertanyakan apa yang akan gue kerjakan. Dia tuh fokus di kayak buat apa hidup, toh nanti juga kita mati. Buat apa kita ngerjain sesuatu, toh kita juga nggak tahu kayak kenapa sih gue dilahirkan gitu. Ataupun belum tentu berhasil gue tuh salah gitu. Fokus. Nah iya, salah fokus, ngerti gak? Tapi gimana dengan orang-orang yang feel lost in life karena mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan? Atau misalnya kayak selama ini mereka mengerjakan sesuatu itu kayak karena influence dari orang tua ataupun teman-teman. Tapi setelah misalnya umur 22 nih, udah lulus kuliah nih. Mereka feeling lost karena ternyata ini bukan sesuatu yang gue mau. Dan untuk menghilangkan itu kan kayak menghilangkan jati diri kan. Itu emang kayak membuat orang tuh feeling lost in life, ya gak sih? Iya, itu menjawab yang tadi faktor kedua yang tidak terbantahkan. Yang eksistensi. Yang tadi kan soal waktu, ngerti ya? Kayak lu tuh cuma bisa mutusin di waktu lu hidup itu lu mau ngapain. Berperkara durasinya kapan mulai, kapan berakhir, lu tuh nggak pernah bisa ngerti. Oke. Nah, orang seringkali salah fokus di situ. Nah, yang kedua, kita tuh lupa bahwa eksistensi kita tuh cuma kita yang punya kontrol. Maksudnya gimana tuh? Kayak tadi kamu bilang bahwa kan kamu, aku, semua manusia yang ada di dunia itu cuma pernah ada satu kali ini. Benar? Hidup cuma sekali. You only live once. YOLO dong, Ci. Betul. Which means nggak akan pernah ada lagi manusia yang persis sama kayak kita. Jadi tidak terbantahkan kan, bener kan? Soal waktu tidak terbantahkan, eksistensi tidak terbantahkan. Artinya kalau kamu cuma ada sekali kamu doang, berarti eksistensimu tuh kan punya arti yang tidak akan pernah sama dengan manusia yang pernah ada di dunia atau akan ada di dunia. Artinya berarti kamu harus mencari gak sih eksistensimu tuh buat apa gitu loh. Meskipun eksistensi yang selama ini kita jalani itu bukan eksistensi yang kita mau. Itu adalah cara kita eksis untuk di dunia. Itu proses kita untuk eksis. Proses untuk menemukan eksistensi kita sendiri. Correct. Kan pasti kan di awal manusia. Jadi awal manusia hidup itu pertama adalah copying pasti kan. Ya kan? Meniru, melihat orang lain lah. Iya, kalau enggak gimana loh? Kalau gimana kamu bisa mengerti bahwa kamu tuh eksis gitu. Ya kan? Kamu harus melihat dulu, itu hidup tuh kayak gitu. Orang tuh hidup kayak gitu. Sehingga kalian copying dulu. Copy. Nah kemudian kayak ketika kalian dewasa, atau ketika ya otak kalian sudah sempurna, di level yang sudah sempurna gitu, kalian akan mengerti bahwa mereka eksis dan gue udah diajarin gitu ya. Ya gue berterima kasih atas semua yang pernah diberikan. Tapi kemudian bahwa eksistensiku itu punya aku, tanggung jawabku gitu loh. Orang itu makanya balik lagi, orang tuh sering kali salah fokus ke mereka tuh aku tuh dari kecil disuruh kopi, berarti aku kopi selamanya. Nggak lupa loh bahwa eksistensimu tuh cuma kamu sekali.
artinya kalau kamu tuh nggak pernah menggunakan eksistensi kehadiranmu di dunia ini to the top of your life, ya itu pilihanmu gitu loh. Ibaratkan kalau misalnya kita bayi itu kita diajar dan diprogram untuk mengikuti orang tuanya. Misalnya kayak orang tuanya dokter, dia bakal dididik dan diajari untuk kelaknya menjadi dokter. Tapi kalau misalnya suatu hari dia menyadari bahwa oh ternyata gue nggak pengen jadi dokter nih, berarti tugas dia sendiri dan tanggung jawab dia sendiri untuk mencari eksistensi dia kalau misalnya gak mau jadi dokter. Betul. Tapi itu adalah bekal dia supaya dia bisa mandiri untuk mencari eksistensi dia. Smart ya. Oh. Dan terserah ya kalau memang dia mau menghabiskan waktunya dengan menyalahkan orang. Oke. Ya salah orang tuaku, mereka kayak gini gitu. Tapi kan lah sekarang kalau aku tanya ya orang tuamu harus ngapain loh? Karena itu yang mereka tahu seumur hidupnya. Karena nggak mungkin anak itu nggak dikasih bekal, nggak diajari sesuatu berdasarkan apa yang diketahui orang tuanya. Ya kalau nggak orang tuanya mesti ngapain? Kayak mereka mesti jadi siapa untuk ngajar kalian tuh pakai apa gitu. Jadi kan ya kita memang copying. Itu adalah cara kita untuk bisa eksis. Nah kemudian kalau untuk kita memiliki eksistensi sebagai sesuatu yang solid gitu, nah itu adalah keputusan kita gitu. Jadi menurutku tuh kehidupan akan jauh lebih menyenangkan ketika kalian sadar bahwa hal yang bisa kita kontrol itu bukan sesuatu yang nggak usah diomongin gitu loh. Kayak ngapain gue hidup, toh nanti juga mati. Itu tuh nggak usah kayak. Ya boleh ngomongin itu tapi kan buat apa tuh nggak bisa kontrol gitu. Kenapa gue dilahirin? Gue kan nggak pengen lahir. Oke, tapi lu udah lahir gitu. Ya udah lu yang bisa lu kendalikan adalah lu udah lahir dan lu nggak tahu kapan lu mati. Ya udah lu mau ngapain di hidup lu? Itu adalah soal time. Nah soal eksistensi, oke, lu adalah anak orang tua lu. Tetap perkara lu suka nggak suka, mereka lu udah lahir gitu. Dan lu mau mempertanyakan itu buat apa? Nah sekarang mendingan lu nanya ke diri lu sendiri, oke, eksistensi gua ini mau gua apain? Makanya aku tadi bilang kan orang tuh seringkali salah fokus dan nggak percaya pada prosesnya. Dia nggak percaya pada waktu yang sudah terlewatkan ini tuh berguna untuk menjadi dia siapa, dan kemudian dia kalau mau jadi sesuatu tuh dia nggak percaya pada dia bisa menjalani prosesnya ke sana gitu loh. Cara lu menjawab listeners kita nih yang nge-DM ke lu, yang awalnya mereka curhat tentang existential crisis, itu cara lu menjawabnya gimana Ci? Dari dulu dan sekarang yang berbeda. Perbedaannya ya Hari, yang aku sadari adalah ya kalau kalian DM aku pasti kalian juga tahu. Kalau dulu aku itu berusaha untuk memberikan pilihan solusi. Jadi aku dengerin terus aku nanya, menurutmu kalau kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Nah, tapi semakin kesini aku tuh sadar bahwa orang itu tuh nggak butuh dikasih solusi. Orang itu butuhnya dikasih bahan untuk berpikir. Contohnya, contoh pertanyaan dan bahan berpikir apa yang lu kasih? Ini contoh banget ya. Iya. Baru banget tadi aku balas. Kalau kalian belum aku balas, sorry ya, sabar ya. Aku jadi gak enak. Anyway, ya gini. Dia tuh ngomong gini, Ci, kenapa ya aku tuh gampang nangis orangnya? Apa aku tuh lemah ya, Ci? Apa aku tuh gak bisa jadi orang yang kuat ya? Gitu. Nah, kalau dulu aku kasih solusinya tuh contohnya kayak gini, kayak coba kamu cari teman, atau misalnya coba kamu cari teman yang mau ngobrol sama kamu, coba kamu buka dirimu gitu-gitu. Solusi gitu. Nah, tadi barusan aku balas adalah omongan orang lain apa yang buat kamu nangis gitu. Oh, jadi lu nyuruh dia berpikir ya? Iya. Terus tau gak jawaban dia tuh apa? Jawabannya tuh kayak gini, kayak aku juga gak tahu sih, pokoknya aku tuh gampang banget nangis gitu. Coba kamu ingat terakhir kali yang orang omongin itu apa yang bikin kamu nangis. Terus? Ya dia jawabnya lama, tapi kemudian dia baru kayak, apa ya Ci, aku juga lupa. Nah itu tuh penting untuk mengkritisi pemikiran kalian sendiri. Jangan-jangan triggernya tuh bukan omongan orang, tapi pemikiran kalian sendiri. Oh, ketidakmampuan kita untuk mengadres perasaan kita sendiri. Apa Hari istilahnya memproses perasaan. Aduh, iya. Ketidakmampuan kita untuk memproses perasaan kita sendiri itu yang sebenarnya membuat kita itu merana. Anjay. 80-an banget. Iya, karena seringkali kita tuh terlalu sibuk pada judgement diri kita terhadap diri kita sendiri, terus kemudian kita tuh nggak pernah bener-bener ngelihat apa yang terjadi gitu loh. Bener ya. Nggak, maksudnya soalnya kadang tuh butuh diingetin atau cuma butuh ditanya gitu. Beneran deh Har, kayak aku kan selalu bilang bahwa jangan-jangan kalian untuk ke satu pemikiran yang terbuka itu hanya one question away. Jadi one correct or right question away gitu. Jadi bisa jadi dengan orang yang mempertanyakan sesuatu aja, dan ini sering banget terjadi ya Har, misalnya nih dia udah curhat panjang banget gitu ya, terus aku tuh cuma nanya gini,
jadi masalahnya apa ya gitu. Oke. Dan dia jawab kayak, iya Ci, jadi sebenarnya masalahnya adalah aku diputusin. Nah itu. Tapi kan itu susah banget untuk bisa mencari orang yang apa ya, yang bisa men-trigger pemikiran dan perasaan itu, Ci. Banyak dari kita yang sering merasa stres setelah cerita orang lain karena sebenarnya kita salah cerita ke orang. Salah pilih teman buat cerita maksudnya. Iya, bukannya bikin kita tambah semangat atau memberikan kita inspirasi, tapi malah kayak apa ya, discourage kita aja. Iya. Menurutku ya, oke, sebelum kayak kita sering cerita salah ke orang adalah, ada menurutku tuh ada satu respon yang akan membuat kita nggak mau lagi cerita sama orang. So kalau ada teman kalian yang cerita ke kalian, tolong jangan ditanggapi dengan seperti ini. Oke. Yaitu adalah kalimat pembukanya itu adalah, lu masih mending. Nah itu. Waduh, kau mending. Itu ya, tolong apapun yang orang ceritakan ke kalian, kalau Oke. kalian responnya pertama tuh itu tahan, telan, nggak jadi ngomong, mendingan. Oke. Udah lu mesti nggak usah ngomong daripada lu tanggapin kayak gitu. Memang Oke. mungkin itu ada di pikiran kalian ya, kayak lu mah hidupnya masih enak gitu. Tapi Oke. jangan ngomong itu karena itu akan membuat orang merasa kalian tidak mendengarkan. Dan more often than not, ketika kita ngomong itu memang karena kita tidak mendengarkan dan tidak berempati kepada apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Ya kan, pastilah. Oke. Iya dong, kalau lu berempati lu gak akan sempat mikir kayak gitu soalnya. Nah, Oke, kemudian kalau untuk salah cerita ke orang gitu ya, atau seringkali atau susah menemukan orang yang bisa mendengarkan dan mengerti kita gitu, aku akan bilang bahwa itu bukan karena aku spesial ya. Aku nggak tahu apakah maksudnya Hari ngomong kayak, Ci, lu kan beda gitu, lu bisa ngelihat dan membantu orang gitu. Aku tidak merasa Ci. Itu adalah sesuatu yang akan aku patahkan pertama kali. Supaya kalian jangan pernah merasa aku spesial. Oke, kalian boleh cerita ke aku dan aku akan menanggapi sebisaku. Tapi coba kalian pikirkan lagi ketika kalian memilih aku untuk bercerita, memilih untuk bercerita ke aku, itu juga sebuah percobaan yang hit and miss. Oke, hit and miss. Oke. Iya, Bisa jadi mungkin jadi aku membantu, balas, bisa jadi enggak gitu. Betul. Artinya kalau kalian memiliki keberanian untuk bercerita sama aku, kalian itu sebetulnya punya keberanian itu untuk bercerita ke seseorang. Cuma kalian tuh belum punya keberanian untuk beneran ngomong secara langsung gitu. Oke. Ke seseorang yang selain aku. Nah, aku tuh selalu ngomong ke semua orang yang curhat sama aku. Kamu kalau bisa curhat sama aku kayak gini, berarti kamu itu bisa curhat. Cuma kamu belum ketemu sama orang yang kamu pilih untuk mau Percaya. kamu pertaruhkan untuk gimana ya? Kamu pertaruhkan kepercayaanmu ke dia gitu loh. Oke. Karena ketika kita membicarakan keresahan kita itu kan apa ya? Kita akan menceritakan sisi lemah kita. Oh, iya, Mungkin kita belum menemukan orang yang Oh. kita percayai bisa menerima sisi lemah kita. Makanya kita sulit untuk menceritakan itu ke orang lain. Oh gitu. Oh, aku tuh selalu bilang, baru sadar. Aku tuh selalu bilang kayak, kamu tuh silahkan latihan cerita ke aku. Oke. Tapi jangan jadikan aku sebagai satu-satunya orang yang bisa mengerti kamu di dunia. Karena bukan itu kenyataannya. Karena Oke. menurutku akan ada di luar sana teman yang real, which is bukan berarti aku gak real ya. Ini nyata, ini orang nyata. Tapi maksudnya, akan kamu tuh bisa punya teman yang di dunia nyata yang bisa kamu temui, yang kamu sudah kenali sebelumnya, yang akan mau mendengarkan kamu asal kamu punya keberanian untuk terbuka dan mencoba. Oke. Ya, so betul kata Hari bahwa tidak susah untuk ketemu sama teman yang mau dengerin gitu. Tapi sama seperti gini, hanya karena aku mendengarkan bukan berarti tidak ada orang lain yang mau mendengarkan kalian. Nah, itu yang mau aku bilang. Kalau misalnya memang solusinya itu ada di kepala kita sendiri, bisa nggak sih tanpa kita bercerita ke orang lain, kita itu bisa menyelesaikan masalah kita sendiri? Bukankah itulah hal yang paling menyenangkan tinggal di dalam otak manusia ya? Enggak, ini menurutku gini. Nih, kayak aku bilang, selama kalian tuh bisa ngatur fokusnya, kalian ngatur fokus ke apa yang bisa kalian kontrol, which is kayak waktu ini mau buat apa dan aku mau ngapain gitu ya, eksistensi hidupku mau buat apa, selama kalian bisa ngatur fokusnya dan kalian percaya bahwa memang butuh waktu untuk mendapatkan apa yang kalian mau, kalian tuh bisa menggunakan waktu itu untuk bersenang-senang dengan kepala kalian. Nih ya, otak manusia tuh amazing banget. Kalian tahu nggak, setiap manusia itu diciptakan untuk menemukan pola dan kemudian berusaha untuk sebisa mungkin menjelaskan pola itu. Kalian sadar nggak sih? Dari apa yang kamu lakukan sepanjang hidupmu ya, coba kamu tuh kan berusaha kayak, oh ini ya, terutama cerita konspirasi tuh kan kayak gitu ya, kayak oh ternyata ini tuh terjadi karena
Oh iya X, iya Y, iya Z. iya. Ngerti nggak? Kita tuh akan Iya, berusaha iya. untuk menemukan pola-pola dari semua noise itu. Heeh, Nah, heeh. kemudian dari pola-pola itu ketika kalian bisa menjelaskan itu akan menjadi sebuah cerita yang bisa menjadi sebuah pelajaran gitu. Oke. Jadi kalau kalian itu pengen menemukan masalah atas apa yang kalian rasakan, itu sebetulnya bisa dari kalian tuh berusaha, kalian nulis apapun yang ada di kepala kalian. Itu adalah Oke. kekacauan gitu kan. Nah, Oke. dari semua tulisan itu kalian akan menemukan pola. Aha. Apa sih yang sering kali muncul? Nah, dari pola-pola itu kalian tuh bisa bisa menghubungkan untuk kemudian mendapatkan sebuah penjelasan. Berarti sebenarnya menulis dan bercerita ke orang lain itu sebenarnya sama aja karena dua-duanya itu sama-sama memproses perasaan gak sih? Untuk mengerti Betul. pola pemikiran kita sendiri tapi medianya beda aja. Satu bercerita ke Betul. orang lain, satu lagi dengan cara menulis. Betul, betul. Kita tuh ada yang namanya narrative bias. Dan itu semua manusia tidak ada yang imun terhadap itu ya. Jadi kita tuh senang diceritain gitu lah. Kita tuh senang pendengar cerita kita sendiri. Kayak kalau kita cerita ke orang tuh kita sambil mikir, oh ternyata hidup gue kayak gitu ya. Lu sering gak sih kayak kalau kadang lu cerita gitu kayak, oh gue ternyata mikir itu ya. Atau baru lu ngerti setelah lu cerita gitu. Atau ketika lu nulis, oh ya ampun ternyata hidup gue kayak gini ya. Kayak gitu-gitu. Oh Itu iya tuh iya sesuatu iya yang iya. tidak terhindarkan gitu loh, narrative bias itu. Jadi benar kata lu, ya memang dengan cerita atau dengan menulis itu kita menemukan solusi kita sendiri. Mungkin itu adalah waktu yang tepat buat kalian mencoba untuk berani memilih sesuatu yang pengen kalian lakukan sendiri. Bukan berdasarkan keinginan orang tua lagi. Tapi benar-benar bertanggung jawab dengan pilihan apa yang pengen kamu ambil. Dan percaya sama prosesnya bahwasanya untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu perlu waktu gitu. Intinya tuh itu, atur fokusnya ke waktu kalian itu mau ngapain, dan kemudian percayai bahwa eksistensi kalian itu ada gunanya karena kalian cuma pernah ada satu kali di sepanjang sejarah manusia. Ya Kenapa? benar. Memang betul. Ya kayak kita pernah bilang bahwa ya kan semua orang juga pernah eksis sih. Iya, tapi nggak semua orang memilih untuk eksis. Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya kita udah eksis nih, kan kita udah gak punya pilihan lain nih. Masa kita mau bunuh diri? Mending kita menggunakan hidup kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan kita. Apapun hasilnya, tidak ada yang pernah tahu karena cuma waktu yang akan membuktikan. Jadi kalau misalnya kalian diberi kesempatan, ambillah kesempatan itu buat memilih sesuatu sesuai dengan apa yang kalian mau. Yes. Dan Itu mungkin dia. itu aja buat episode hari ini. Dan sampai jumpa lagi di episode 2 minggu lagi. And I'll see you next time. Bye-bye.